Maka kenapa Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing. Jadi polisi sing apik. Hati-hati dan perusahaan polisi biasanya mergo wong wedok. Pengalaman pribadi matamu bisa ngomong tidak berhasil. Pengalaman pribadi aku gak akan mungkin tergoda dengan cewek. Lupa kurang ajar, mereka senangnya cowok kurang ajar ini. Karena aku sudah terbiasa digoda sama cewek. Apakah aku tergoda? Oh. Selamat yuk, rana wong wedok sing iso nggodho aku. Nyatanya aku pengajian kanca-kanca artis gak ada yang memikat hatiku. Padahal kamu tahu siapa jamaah saya? Wika Salim, ini kita Mirzani, Aura Kasih, aja. Yang terbaru idolanya Pak Lurah, Lu Cinta Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke belakang pun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia yang saya tahu karena hari ini saya puasa, poso malah tidur karo degan, segenap panitia pengajian dalam rangka temon itu apa? Desa Temon Agustus Pemuda dalam Kebangsaan Cinta Maulid Hormat Rasul, warga Temon meneguh merah putih makmur. Temon itu lah cara bahasa Yogyo niku bocah wedok rodok nakal niku jenenge Temon. Bapak Ibu warga masyarakat Temon Grobogan, warga masyarakat Temon Kecamatan Berati yang berbahagia, Berati. Beli bawang, beli merica, Gus sudah datang dengan membawa cinta. Makan kuaci, minumnya susu, emang berarti I love you. Saya jujur lemes banget karena hari ini pas puasan Dawud, di depan saya malah banyak makanan. Lanjut. Tapi saya bersyukur hari ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini untuk mencari kenyamanan, untuk mencari keberkahan, untuk mencari kebahagiaan melalui apa? Melalui mimbar pengajian. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua kejadian besar
Yang saya harapkan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari dua kejadian ini. Apa? Kenapa? Boron dong. Emangnya aku tertarik. Emangnya aku cowok apa? Nah, ada dua kejadian besar yang pengen saya sampaikan, yang saya harapkan Anda semuanya bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini kalau diterjemahkan secara singkat artinya apa? Jalmo kano kiniro. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan memberikan kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki, dan Allah akan mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Saya mau kasih dua pelajaran. Tolong Anda ingat-ingat betul. Anda mau jadi bagian yang mana? Mungkin ini agak menyakitkan, tapi harus saya sampaikan. Ibu bapak, kejadian pertama, ada anak usia belasan tahun, seorang pengamen, delala viral di TikTok, akhirnya diundang Istana Negara. Oh nyanyi, ojo dibanding. Aku sama kamu lah, nggak usah dibandingkan. Aku sama suamimu, tolong jangan dibandingkan. Karena tetap ganteng lagi. Orang yang tidak tahu siapa dia sebelumnya, yang hanya seorang pengamen, tetapi ketika Allah berkehendak, Allah angkat derajatnya. Betul? Sehingga semua orang membicarakannya. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi? Karena Allah berkenan menitipkan sedikit rahmatnya kepada dia. Yang dulunya dia bukan siapa-siapa, Allah angkat derajatnya. Yang tadinya tidak ada orang yang mengenalnya, hari ini Allah jadikan dia menjadi terkenal. Pelajarannya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang mustahil bagi Allah. Betul? Seringkali kita baca apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pelajaran pertama. Yang kemudian apa yang bisa kita pelajari? Hari ini kalian orang temon, gak usah kemudian kamu underestimate, insecure, minder dengan potensi yang kamu miliki. Kalau Allah sudah menghendaki, gak ada yang mustahil bagi Allah. Coba ngerti kaya mbok niki umpamane pengajian nunggu ngarep dhewe kacamata nganti. Mulih raine dadi ayu kaya Marsanda umpamane. Walaupun sekarang bentuknya kayak martabak. Kadang-kadang apa? Yang membuat kita tidak maju itu apa Pak? Otak kita. Aku ki wong cah desa, rupaku pas-pasan, ra duwe duit, manggon ning desa. Apa kira-kira saya bisa maju? Apakah kemudian saya bisa sukses? Sehingga nyuwun sewu, otak kita diracuni secara mental dan psikologi, seolah-olah kalau jadi orang desa itu tidak bisa sukses. Padahal sejarah mencatat banyak pemimpin bangsa justru berangkat dan berasal dari desa. Gini betul?
Pak Harto niku bapake teng Yogya teng desa jenenge Kemusuk. Wong desa dadi presiden 32 tahun. Bung Karno wong tuane wong desa. Pak Jokowi wong desa. Sampai Pak Jokowi sering dibully presiden rupa desa. Tapi kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak kehendak Allah? Nah, kita belum bisa dikatakan merdeka kalau kita tidak percaya diri. Bu, jenengan wong desa, tapi apa? Saya yakin dari desa justru akan muncul pemimpin-pemimpin dunia. Amin. Pertanyaannya adalah kamu percaya diri apa enggak? Cara bahasanya bocah nom saniki napa? Jangan sampai insecure. Minder. Caranya bagaimana? Kalau ada orang sukses, kamu lihat prosesnya. Caranya pripun? Cara lagune Farel niku wau, ojo dibanding-bandingke. Kenapa? Karena setiap orang membawa rezeki masing-masing. Rezekinya beliau, Pak siapa namanya? Soeharto apa jenengmu? Rezeki ini Pak Harto jadi polisi. Rezeki ini Pak Kumis Margo jadi tentara. Rezeki ini kui sapa jenengmu? Nur Rahmat jadi Banser. Rezekimu jadi Kades. Mandur rupane kayak tanah bengkok. Rezeki masing-masing. Di PP, oh di HP, wong rupane elek di PP. Rezeki ini dari Kades. Tak tanya Pak Mujiono. Biyen apa cita-citamu pengen jadi lurah? Enggak, Cita-citanya pengen jadi apa? orang sukses saja. Sukses ki apa? Copet biasa sukses. Enggak, cita-cita konkretnya dulu pengen jadi apa? Enggak terpikirkan. Enggak terpikirkan. Jangan-jangan jadi Kades karena musibah. Kita nggak ada yang tahu masa depan seseorang. Bapaknya Hadi apa? Kadus. Kumismu menjijikan. Haji Sugiono. Panggilannya Hasuk. Maka yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki. Karena apa? Nggak mungkin manusia terlahir tanpa punya potensi. Bu, mohon maaf. Nopo kula tahu duwe angen-angen masa kecil saya bisa menjadi Gus Miftah yang seperti hari ini. Enggak. Yang saya jalani apa? Prosesnya. Karena saya meyakini orang sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Penyakitnya bocah nom sakniki napa? Luwih dhisik ke protese, tidak menikmati prosese. Nggih apa mboten? Maka nyuwun ada dua generasi yang bangsa ini lahirkan. Yang pertama adalah generasi pejuang. Siapa? Orang-orang yang membawa bangsa ini merdeka, para pahlawan. Sekarang posisi kita siapa, Bu? Bukan generasi pejuang, tapi generasi penerus. Ingat kata Bung Karno, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Saat ini nopo malah jadi judul sinetron. Berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya ini serigalanya Sugiono. Malah foto tapi ini cross yang gaya. Maka nyuwun sewu, orang yang hebat itu adalah
orang yang mampu mendapatkan pelajaran dari para pendahulunya. Para pendahulu kita berjuang, Pak. Sekarang hari ini kita berjuang, tidak harus ngangkat pedang, tidak harus bawa senjata, tidak harus bawa bambu runcing, tapi berjuang menggunakan apa, Dok? Sesuai dengan potensinya masing-masing. Itulah kewajiban generasi penerus. Maka kenapa Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing. Jadi polisi sing apik. Hati-hati, dan rusake polisi biasanya mergo wong wedok. Pengalaman pribadi matamu, bisa ngomong apa? Pengalaman pribadi. Aku gak akan mungkin tergoda dengan cewek. Bukan kurang ajar, mereka senengnya cowok kurang ajar. Karena aku sudah terbiasa digoda sama cewek. Apakah aku tergoda? Oh. Selamat yu, rana wong wedok sing iso nggoda aku. Nyatanya aku pengajian kanca-kanca artis gak ada yang mengikat hatiku. Padahal kamu tahu siapa jamaah saya? Wika Salim, ini kita Mirzani, Aura Kasih, Ajar. Yang terbaru idolanya Pak Lurah, Lucinta Luna. Kita wayu Pak Lurah. Bahasa ngerangkul aku, busine metu. Walah, tapi ketutut bono titit. Menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing, itulah fastabiqul khairat. Jadi polisi sing apik, jadi tentara margo tentara sing apik. Jadi kadus sing apik, jadi lurah sing apik. Pak Mujiono jenengan tak kandhani, kok di panggonan ana lurah dicekel polisi, kuwi biasane penyakitnya siji Pak Mujiono. Napa? Nguntal dana desa. Jenengan kula kandhani supaya selamat Mujiono. Aja sekali-kali nguntal dana desa. Kowe ngundang ngaji aku ora kon bayar-bayaran nganggo BPJS ya ora kok. Minimal gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kaya wong lanang, karepe bojone ayu tapi ora tau diragati. Iki napa mboten? Ingat, para laki-laki kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Betul? Ning lho kuwi, aku luwih seneng wong wedok iki ngrawat rai daripada ngedit foto. Sing bener niku ngrawat rai napa ngedit foto? Rai niku dia dirawat ora diedit. Rai kok editan. Bila wong wedok ya raine meling-meling. Malah tak delok kaya gapura pitulasan wae. Tapi ya nyuwun sewu, sing dirawat ramong raine termasuk sikile. Raine wow, kakinya weh. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Caranya pripun? Menikmati proses. Lah jenengan saat niki mirsani Gus Miftah yang hari ini, harusnya Anda lihat Gus Miftah 20 tahun yang lalu ketika ngerintis pengajian yang lokalisasi. Bendino dipisui, dibuli, dicaci, dionek-onekke, dikeroyok preman, diancam pateni, arep dibacok, arep dibedil. Delalah yura mati-mati. Ora kok kula sekti, soalnya rong wayahe. Kula ning Jakarta dikeroyok preman 20, kula yura mundur. Soalnya apa? Buriku sumur. Guyu wae Pak Harto biasa wae. Baru diempet-empet barang. Pak Harto bagian apa? Kompora sama Kapolsek. Wakapolsek. Wakapolsek. Dua ya. Pak Harto bagian apa? Wakapolsek. Orang Jaya bro. Pak Margon apa? Dan Ramil.
dan Ramil. Jadi dua-dua ini Panglima TNI, Kasat, Pangdam, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Bismillah dan Jok Jaran. Komandan Jok. Sing nuju ana dan Ramil, kok Ramil gawe mujahadah, ngundang kiai desa. Pak Dandim diundang sama Kodim. Begitu mulai mujahadah kiai ini ndonga, langsung mulai wiritan. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Dan Ramil protes, yang mengadakan Koramil kok yang disebut Kodim. Akhirnya kiai ini dikatakan, kiai ini yang mengadakan Koramil, kenapa yang disebut Kodim? Ya udah dirubah, ya Koramil, ya Koramil. Allah kalau sudah berkehendak mengangkat hambanya, contoh nih kayak Farel Prayoga terkenal. Satu kejadian kedua nopo, ada orang dengan nama besar, di pundaknya bintang 2, punya jabatan, punya kekuasaan, punya uang, tapi nyuwun sewu, kalau Allah berkenan mencabut kekuasaan darinya, nyuwun sewu, sing bintang loro kalah karo sing balok loro, luwih mulya Pak Harto sakniki derajate. Nggih napa mboten? Nyuwun sewu, kalau Allah sudah mau mencabut kekuasaan dari seseorang, nggak pandang bulu. Kowe mau bintang loro apa bintang 9 ora urusan. Awake dhewe bintang piro, Le? Bintang 9. Pak Margo bintang piro? Bintang 7. Puyeng obat sakit kepala. Kalau Allah sudah mau mencabut, enteng Pak. Coba Anda lihat. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian andalkan? Uyan desa ndelok drone malah jangan. Sing natural ngono malah ngene. Goblok. Pengajian kita ndelok aku drone mundur. Enak nih gambarnya malah blongok. Ya merongosmu ketok. Iki piye wong kene iki? Mesti jamaah Samsudin ya. Oh tenang. Kok keting aku. Jadi ono drone saka dhuwur niku ketoke ben natural. Malah dada-dada goblok. Ning kono iki yo ana sapa-sapa mah dada iki ngopo. Mumet ndak sih? Saat ini apa yang kita andalkan? Orang yang punya kuasa ketika tidak amanah dengan kekuasaannya, Allah begitu gampang mencabut darinya. Boleh bintang 2, tapi nyuwun sewu, saat ini luwih mulya Pak Wakapolsek, Pak Soeharto. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemudian kalau Anda merasa jadi orang yang berada di atas, hati-hati. Allah menurunkan juga gampang. Iki ngopo meneh? Sarungnya kecantol. Untung mung sarungnya ora isine. Mangane cobi jenengan delok Allah dawuhken Al-Qur'an iki. Kamil fi'atin qolilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seberapa banyak orang yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak, yang kecil mengalahkan yang besar. Jenengan ngerti cerita Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sinten? Awalnya orang biasa, perang melu Raja Tolut ngelawan Raja Jalut, mangkat perang. Ini orang biasa, modalnya apa dan bukan tank, bukan pesawat, pelintang. Pelintang nggak nengenin apa? Pelintang, ketapel. Kemudian apa? Diingatkan oleh Allah, kamu mau berangkat perang pasti diuji, dan ujiannya apa? Ngelak kehabisan bekal makanan. Ketemu segoro, ketemu kali. Mohon dikandani, yang bakal selamat bisa perang melawan Raja Jalut siapa? Illa manir tarofa hurfatan biyadi.
yang makan minum secukupnya. Takkan dari ternyata nopo dari pasukan Taurat dan Daud nggak sabar, banyak yang makan berlebih-lebihan, akhirnya apa? Lemes. Mila nopo dari cerita ini saya sering poso Daud. Soalnya kula niku mikir, lamun urusan weteng kula ora iso mengendalikan, bagaimana dengan urusan yang lainnya. Mila kula terbiasa weteng kula luwe. Kula sedina ngaji ping 4 awan kabeh poso tetep kuat senajan to lemes. Soalnya napa? Kula kelingan zaman Nabi Daud ajeng perang melawan Raja Jalut wis dileki sing bakal selamat niku yang mengambil secukupnya. Pasukane Daud ngeyel, makan, minum sebanyak-banyaknya. Yang terjadi nopo? Lemes, akhirnya ra iso mangkat perang. Pasukan Daud hanya tersisa 3/4 melawan pasukan Raja Jalut yang banyak. Tetapi nopo, kalau Allah sudah berkehendak, kaming fi'atin qolilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seberapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Yang terjadi nopo? Raja Jalut kalah, diplinteng dase kalau Daud mati. Dan Anda tahu, Allah berkenan memberikan kekuasaan kepada Daud. Sopo sing nyongko Daud dadi raja? Kalau Allah mengendaki, enteng Daud dadi raja. Tegese nopo? Ternyata jadi orang top berangkat dari orang biasa namanya Daud. Sehingga kemudian nyuwun sewu, kemuliaan Daud bisa diwariskan kepada anaknya namanya Sulaiman. Mila nyuwun sewu nih, tak ada nih. Ana wong kalane kaya Daud, ana kalane kaya Sulaiman. Lah Gus sakniki niku rata-rata kaya Sulaiman, mergo rintisan bapakne Daud. Sing paling cilaka napa? Banyak orang yang kemudian duwe bapak kaya Daud tapi anaknya tidak selevel dengan Sulaiman. Senengane napa? Bangga-banggake wong tuaku sapa, tetapi dia bukan siapa-siapa. Kula kondo luwih seneng aku duwe wong tua yang bukan siapa-siapa tetapi anaknya menjadi siapa-siapa daripada bapaknya siapa-siapa tetapi anaknya bukan siapa-siapa. Kula mbiyen tau dilamar karo kiai, kon rabi anake niki kiai top, kula tolak. Pertimbanganku siji, lah aku dadi mantune kiai top kuwi mesti bakal dadi fitnah. Fitnahe napa? Lah kula iso ngetop, orang akan mengatakan ya lumrah Miftah kae iso ngetop wong duwe maratuwa kiai top. Umpama kula ora iso ngetop, orang akan mengatakan Miftah kae goblok, mosok duwe maratuwa top mantune ra iso ngetop. Maka saat itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, kula golek maratuwa ora usah sing top, wong biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi. Dan ternyata kabul kan, maratuwaku tak apusi tok. Tapi nyuwun, ketika kita menjadi orang nikmat bukan atas jasa orang lain. Nih, laku tangan duit, kowe tangan dani, iso dibayar. Tapi laku tangan budi, orang iso dibayar nih. Mangeling-eling Bu. Bu, lak jenengan duwe utang duit iso dibayar. Tapi lak duwe utang budi ra bakal iso dibayar. Mula-mula kan biar megah. Nyuwun sewu. Bagaimana kemudian kalau kita pengen orang usaha ke susu, nggak ada proses yang instan. Ingat, bahkan membuat mie instan saja harus direbus terlebih dahulu, betul? Apa langsung memplok? Layora. Maka kalau sering matur, Allah itu kadang-kadang memberikan kita, mohon maaf, Gusti Allah umpama mengangkat derajat uang tanpa usaha itu bisa mawon. Gusti Allah ndadekake jenengan sugih tanpa kerja niku ya iso mawon. Tapi Gusti Allah ngajarke dumateng kita. Ternyata mendapatkan sesuatu dengan kerja terlebih dahulu itu jauh lebih indah dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa kerja. Jadi ngopo-ngopo dhisik baru entuk niku luwih
apik tinimbang orang ngopo-ngopo moro-moro entuk. Contoh duwe bojo ngopo-ngopo dhisik nembe meteng niku luwih nyenengke daripada ra tau ngopo-ngopo moro-moro meteng. Loh, kok bojoku meteng? Sapa sing muntal? Pak Kadus. Lah silakan niku. Kampanye dhisik baru dadi lurah. Kuwi luwih nyenengke daripada ra tau kampanye moro-moro dadi lurah. Tandur dhisik nembe panen kuwi malar daripada ora tau tandur moro-moro panen. Mila mbah-mbah dhewe biyen ngajarke napa? Mayazra yasud, sing gelem tandur mesti panen. Bedane napa kalau wong sakniki? Lah wong biyen gaweane nandur ora ngarep-arep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ora gelem nandur. Mbah-mbah dhewe biyen teng Pati teng Blora niku jenengan pirsani, nandur wit jati ora ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Iki napa mboten? Mila tinggalane mbah-mbah dhewe niku nyuwun sewu jati gede-gede. Soale napa? Mbah nandur ora tau ngetok. Wong biyen nandur wit kelapa ora tau ngarep-ngarep ngombe banyu degan. Wong sakniki gaweane ngopek degan ora tau nandur wit kelapa. Sapa? Gus kita. Kita nyuwun sewu. Ngombe sik matamu kok sapa ngombe iki. Mila wong biyen iku jenenge gede. Soale napa? Mbah-mbah ninggalke tinggalan sing kathah. Jati gede-gede tua-tua. Takoni, mbahmu sapa? Soeharto. Apik tenan, tinggalane jati gede-gede. Saiki ra tau nandur gaweane ngunduh, sesuk awake dhewe mati ora ninggali tanduran napa-napa karo anak putune, sesuk mati bakal dionek-onekke karo anak putune. Mbahmu sapa? Mujiono. Ninggalke apa? Ora ninggal apa-apa. Hancuk mbahku dhewe. Ugase awake dhewe niki Pak Mujiono. Aku isin nak ngomong ngoten iki. Soalnya napa? Kita generasi yang mohon maaf ternyata lebih hebat mbah kita dulu dibandingkan kita Pak Mujiono. Malu kita. Wong nandur iku mesti ngunduh. Kok wong gaweane ngunduh ora gelem nandur. Niku berarti telu. Sing gelem ngunduh ora tau nandur, siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti lan jenengan gaweane ngunduh ora gelem nandur, kelasmu kaya codot. Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Ini memaknai perjuangan Pak Mujiono. Malu kita sama orang-orang dahulu. Ngono ji ono nih. Wong dengan gagahnya mengatakan, mbahku biyen wong ngampuh. Ketika kita ngomong mbahku wong ngampuh, kita bukan siapa-siapa. Isin apa ora? Isin. Mila kan biyen aku takoni Gus, mbahmu sapa? Kula jarang jawab sampai akhirnya media tahu. Kula isin lah ngaku mbah kula Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo sampai bin Brawijaya 5. Aku isin lah ngaku-ngaku putune Brawijaya 5, sementara aku bukan sapa-sapa. Padha bapakku pondoke gede. Kuwi nek bapakmu yo kudu perjuangan hebatnya di mana? Ayo, sing penak wae bocah-bocah hadroh lho. Ana kiai ngaji patentengan poso mangan pisang ngajak kamu kaya. Kok ketingan lho. Iya tapi malah bengok. Oh, tenang. Kena gue Samsudin ya.